Selamat sore Mas Aulia dengan Friska, apa kabar? Sore, Mbak Friska. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang. Dan kami juga saudara masih berusaha untuk mengundang pihak kuasa hukum Haikal Hasan. Namun hingga saat ini dengan alasan laporannya belum diterima oleh penyidik Polri, pihak Haikal Hasan belum berkenan untuk berdialog di Kompas Petang. Saya tanyakan ini ke Mas Aulia dulu. Sampai sekarang ini laporannya sudah di mana posisinya? Sudah diterima kah? Ya, saat ini ada rekan kita, Habib Husin Tahap, sedang berada di Baris Krim Mabes Polri untuk membuat laporan polisi terkait tweet Haikal Hasan yang sempat viral. Gitu, Mbak. Oke, jadi masih dalam proses pelaporan begitu ya? Iya, masih dalam proses. Nah, saat melaporkan ini kan tentu disampaikan apa saja yang jadi dasar pelaporannya, bukti-bukti apa saja yang disampaikan kepada polisi, apa saja Mas Aulia? Ya, yang pertama itu kan dasarnya adalah ada tweet dari akun Twitter milik Haikal Hasan, yang pernyataannya itu menyatakan bahwa baru pertama sejak NKRI berdiri itu pergi haji tidak boleh. Di situ dikaitkan ada beberapa hal. Yang pertama, dia menyambungkan dengan masalah RRC, masalah Habib Rizik gitu. Nah, sementara fakta sejarah tahun 1974 itu pernah ada maklumat tentang tentang mengenai tidak boleh pergi haji karena saat itu sedang ada kendala ya, ada peperangan di sana gitu. Dan maklumat itu dari Kiai Hasyim Asy'ari yang sekarang itu waktu itu adalah pendiri NU. Nah, karena tweet ini sangat membuat gaduh ya, dari berbagai pihak tidak menerima soal tweet ini karena banyak orang percaya akhirnya ketidakberangkatan haji tahun ini akibat tadi yang dituliskan oleh akun Haikal Hasan itu. Nah, maka itu kita karena banyak sekali aduan ke kita, akhirnya kita memilih untuk membuat laporan polisi. Kita duga itu sebagai konten yang bermuatan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Oke. Jadi berita bohong, ujaran kebencian yang dimaksud itu poin-poin yang tadi disampaikan oleh Haikal Hasan, namun sudah dihapus ya tweetnya saat ini ya? Iya. Oke. Nah, Mas Aulia, nah terkait dengan ini mungkin Mas Aulia juga memantau di Twitternya @haikal_hasan, dijawab lagi oleh Haikal Hasan bahwa apakah di mata Saudi kita dekat dengan RRC jadi diblok, apakah di mata Saudi zalim kayak HRS, apakah di mata mereka nggak ada dana, apakah ini murni karena kesehatan masih rawan COVID jadi diblok, kan begitu membacanya, ternyata bukan, belum resmi, lalu minta maaf, kok buzzer marah-marah. Nah, apa jawaban Mas Aulia dan pihak Cyber Indonesia soal Itu kan persepsi dia, itu kan alasan dia. Karena ini sudah berkembang, akhirnya muncullah. Bukan hanya tweet yang baru-baru ini saja. Setelah ini ramai, viral, dia sempat mewawancarai salah satu lembaga dari badan dari Kemenag, kalau nggak salah. Nah, di situ sudah dijawab oleh dari Kemenag bahwasanya hoax yang beredar itu tidak benar. Tidak ada tuh cerita masalah uangnya dipakai, uangnya untuk ini, untuk itu, tidak ada gitu. Jadi silakan ya, kita menduga saat ini sih kita menduga tweet itu tweet yang bermuatan hoax. Oke, meskipun tadi kalau dikatakan oleh Haikal Hasan ternyata belum resmi lalu minta maaf, dianggap ini bertanya, menurut tim Cyber Indonesia ini bukan merupakan pertanyaan tapi menggiring ke hoax tadi. Kalau sudah ada pernyataan baru pertama kali tidak boleh pergi haji sejak NKRI berdiri, ini kan bertentangan juga dengan fakta sejarah. Waktu Kiai Hasyim Asy'ari pernah membuat maklumat untuk tidak pergi haji saat itu dalam keadaan perang. Nah, ini kan seolah-olah menarik emosi publik supaya membenci pemerintah atau bagaimana gitu. Makanya kita melihat ini sudah banyak sekali kontra ya di media sosial dan sudah membuat gaduh gitu. Makanya pilihan terbaik kita ya kita buat laporan polisi. Oke, tentu kalau untuk pelaporan ke polisi kan harus ada bukti-bukti yang kuat. Apakah satu tweet ini bisa jadi bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa ini merupakan berita bohong atau hoax atau ujaran kebencian tadi? Iya, kalau bukti-bukti itu kan banyak tersebar ya, walaupun sudah dihapus, tweet itu tetap masih ada gitu. Dan sudah banyak juga yang melihat. Dan di tweet sesudahnya juga diakui kok jika sudah dihapus itu. Oke.
Jadi yang dilampirkan pada saat pelaporan itu apakah tweet pada 4 Juni itu yang sudah dihapus atau juga beserta dengan komen-komen atau tanggapan dari isi tweet itu juga yang dibawa oleh Ya, tim Cyber Indonesia? hapus tweetnya yang kemudian mengomentari tweet yang sudah dihapus itu, dan ada juga beberapa komentar dari tweetnya tersebut. Oke, beserta juga dengan komennya. Menurut Mas Aulia dan tim tentu pembuktian nanti oleh pihak kepolisian, tapi setidaknya dalam yang sudah disampaikan, dilampirkan di laporan, apakah sudah cukup untuk setidaknya masuk ke proses berikutnya, ke penyelidikan, juga penyidikan? Ya, sudah cukup sih menurut saya. Semua bukti-bukti kita semuanya sudah lengkap lah. Cukup untuk diterima laporan itu. Oke. Dan meskipun Haikal Hasan sudah meminta maaf di Twitter, apakah itu cukup atau proses hukum dianggap harus terus berjalan? Ya, kalau minta maaf sih sah-sah aja. Cuman perbuatan men-tweet itu kan tidak menghapus permintaan maafnya itu tidak menghapus perbuatannya. Mungkin nanti setelah dalam persidangan, permintaan maaf itu bisa menjadi tolak ukur hakim untuk meringankan hukumannya, gitu, Mbak. Oke. Nah, sejauh ini sebenarnya yang dibawa oleh tim Cyber Indonesia pelaporannya tunggal soal tweet itu saja atau ada tweet-tweet lain terkait ujaran kebencian yang juga turut dilaporkan dalam pelaporan hari ini, Mas Aulia? Hanya tweet itu yang kemarin sempat viral itu aja, Mbak, yang dilapor. Iya. Menurut Mas Aulia apa sih efeknya sehingga perlu dimasukkan ke ranah hukum tweet ini yang disampaikan oleh Haikal Hasan yang sudah dihapus ini tweetnya? Iya, kalau tidak ditindak tegas oleh kepolisian, sekarang ini bukan hanya Haikal Hasan, banyak juga dari tokoh-tokoh yang sudah mulai percaya dengan informasi itu, Mbak. Nah, kalau ini dibiarkan, orang semua semakin percaya bahwasanya ini kinerja pemerintah yang tidak betul, gitu loh. Memang uangnya dipakai atau alasan lain. Intinya seperti itu. Oke. Dan bagaimana juga untuk menjawab bahwa apakah ini karena kontra terhadap pemerintah jadi dikit-dikit dilaporkan atau berbeda konteksnya? Tidak, yang kita lihat di medsos bukan hanya orang yang pro pemerintah. Semua orang merasa resah dengan tweet itu, gitu, Mbak. Karena tindak lanjut dari tweet itu, semuanya orang itu percaya dengan yang dikomentari di tweetnya si Haikal Hasan ini. Oke. Dan sekarang proses pelaporannya masih berlangsung ya? Iya, betul. Baik, kita nantikan bagaimana proses selanjutnya. Terima kasih Aulia Fahmi, Ketua Cyber Indonesia. Terima kasih Mas Aulia.